Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi dengan Ibu. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Di bab sebelumnya kita mempelajari teks berita. Berikutnya kita akan mempelajari teks iklan. Hari ini yang akan Ibu angkat atau yang akan Ibu bahas yaitu mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan bisa menentukan pengertian fungsi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Di sini ada pengertian iklan, ada pengertian slogan, dan pengertian poster. Juga ada tujuan dan fungsinya berikut dengan unsur-unsurnya. Sebagaimana yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun kamu tonton di layar televisi dan di internet, tidak sedikit iklan yang susah dipahami artinya. Dengan cara berdiskusi, kita bisa memberikan pendapat dan tafsiran tentang hal-hal yang tidak kalian pahami. Mari kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan, poster, dan slogan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Sementara slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pandangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Selain slogan, ada lagi poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak, dan poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Ya, poster itu lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Hampir sama dengan iklan ataupun slogan, hanya dalam bahasanya poster itu menggunakan bahasa yang lebih menarik, jelas, dan lengkap. Itu ya. Sini ada beberapa contoh iklan yang bisa dilihat ya. Ada iklan penawaran. Iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau membeli atau menggunakannya. Iklan penawaran juga termasuk iklan jenis niaga. Ya, contohnya yang seperti apa? Contohnya seperti iklan produk, iklan jasa, dan sebagainya. Itu ya. Jenis iklan di sini termasuk unsur-unsurnya. Ya, jadi iklan itu ada iklan penawaran. Yang termasuk tadi iklan penawaran yaitu merupakan iklan produk dan jasa. Yang seperti apa contohnya? Yang seperti tertera pada gambar Juver Crunch. Ini menawarkan sebuah produk burger ya, dengan ada harganya ya, terus ada gambarnya juga. Ini merupakan ciri-ciri dari iklan. Jadi ada gambar, ada kata-kata ya. Yang sebelahnya juga sama, ini menawarkan produk sabun. Nah, sini juga ada kata-kata, ada gambarnya juga. Ini termasuk iklan penawaran. Berikutnya, jenis iklan yang berikutnya tadi selain iklan penawaran, ada juga iklan masyarakat.
Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau mendidik. Nah, yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens dapat bertambah pengetahuannya, bertambah kesadaran dan sikapnya, serta berubah perilakunya agar mempunyai pandangan yang positif dan kehidupan yang lebih baik. Di sini ada 2 gambar contohnya ya yang termasuk iklan layanan masyarakat. Yang sebelah kiri di sini ada gambar lampu, berikan kata-kata, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Nah, ini iklan layanan masyarakat, jadi penjelasan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dan agar berubah kehidupannya yang biasanya sering menggunakan lampu tidak sesuai dengan kegunaannya. Setelah tahu ada pemberitahuan atau ada iklan ini, masyarakat sadar dan menggunakan lampu sesuai dengan keperluannya. Yang di sebelah kanan, manis sih, tetapi sayang pembunuh. Di sana ada gambar rokok. Stop merokok, sehat itu mahal. Ini adalah salah satu kata-kata yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, menyadari dari perkataannya atau dari kata-katanya, dan akan berubah pandangannya yang akan merubah ke kehidupan yang lebih positif. Oh, ternyata rokok itu membunuh dan sehat itu mahal. Dengan kata-kata itu masyarakat akan paham ya, akan paham dengan kegunaannya atau larangannya. Ini yang dimaksud dengan iklan masyarakat. Jadi mengajak, menambah pengetahuan yang bertujuan untuk merubah ke hal yang lebih positif dalam kehidupannya. Kita lanjutkan, sekarang kita pelajari slogan ya. Biasanya slogan dibuat untuk mengajak seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati suatu aturan yang telah dibuat. Jadi, slogan itu bisa berisi memotivasi, mengajak, dan lainnya. Contohnya, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan. Ini adalah mengenai slogan. Ini contoh slogan. Jadi diperkuatnya itu dengan kata-kata. Ya, kalau iklan tadi yang diperkuat oleh kata-kata dan gambar. Ya, itu. Kalau slogan diperkuatnya dengan kata-kata. Ini adalah tema lingkungan sekitar. Ya, ini contohnya. Bumiku, rumahku. Nah, jadi jagalah seindah mungkin, jagalah sebersih mungkin. Ini mengajak dan memotivasi. Ini adalah slogan ya. Kita lanjutkan. Tadi slogan tentang lingkungan, sekarang slogan pendidikan. Contohnya, sikap optimis akan membawamu pada titik kesuksesan. Buku adalah gudang ilmu, membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ini adalah salah satu contoh slogan pendidikan karakter. Jadi mengingatkan, memotivasi kita, mengajak. Kalau kita optimis, nah ini akan membawa kepada kesuksesan. Ini kata-katanya sangat mendorong sekali, sangat memotivasi sekali. Ini adalah contoh slogan pendidikan karakter. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari iklan, sudah mempelajari slogan, dan yang terakhir adalah poster. Pada dasarnya sama dengan iklan dan slogan, yaitu mengajak, menghimbau, melarang, dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Contohnya di sini ada poster lingkungan. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Jaga pantai kita tetap bersih.
untuk hidup lebih baik. Itu yang untuk hidup lebih baik ikan ya. Yang berbicara di sini ada gambarnya. Jadi kita harus menjaga pantainya tetap bersih ya. Terus orang bijak buang sampah sesuai tempatnya, itu mengingatkan, menghimbau kepada kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi poster itu ada gambarnya, ada kata-katanya. Ya, bedanya dengan iklan. Iklan ini juga ada gambarnya, ada kata-katanya, tapi ada suaranya. Gitu, ya. Bedanya dengan slogan. Kalau slogan kuatnya itu dari kata-kata. Gitu, ya. Jelas anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Sekarang ada fungsi atau tujuan. Tujuan iklan, slogan, atau poster sama saja, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah itu membeli atau menurutinya. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, sekarang berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Fungsi internasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Jadi fungsinya itu untuk memberitahukan kepada konsumen ya tentang karakteristiknya produk itu. Nah, selain itu juga mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen. Jadi tidak menggunakan merek itu saja, atau gaya hidupnya, atau teknik-tekniknya. Jadi perlu ada iklan supaya orang mengetahui kalau produk ini mengeluarkan misalnya tidak hanya produk ABC saja loh kecap itu, atau tidak hanya cap bango saja nih kecap itu. Nah itu ya, jadi membutuhkan iklan. Kalau iklan itu supaya orang tahu, tidak hanya mengenal hanya satu merek saja. Nah itu fungsinya ya. Jelas ya? Nah sekarang perhatikan tabel berikut. Di sini ada bentuk teks, ada unsur-unsur. Apa sih perbedaannya iklan, slogan, dan poster? Tadi sudah Ibu bahas ya sedikit di sebelumnya. Antara iklan, slogan, dan poster. Mengutamakan apa sih iklan? Tadi iklan itu mengutamakan gambar. Iklan itu harus menarik gambarnya supaya orang tertarik untuk membeli, supaya orang tertarik untuk mencoba. Ya, ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya, ada suaranya. Ya. Terus kalau bedanya dengan slogan apa? Slogan itu hanya kata-kata dan suara, gambar itu tidak ditonjolkan. Nah itu ya. Berikutnya kalau dengan poster itu ada gambarnya dan ada kata-kata tanpa ada suara. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan kalian jelas ya dengan tabel yang Ibu buat ini. Perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi unsur-unsur iklan, slogan, atau poster adalah kalau iklan ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, dan suara. Kalau slogan hanya kata-kata dan suara, sedangkan poster ada gambar dan kata-kata. Itulah unsur-unsur yang ada pada iklan, slogan, ataupun poster. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan di sini. Kalian bisa membedakan mana iklan, mana slogan, mana poster, dan yang jelas kalian mengetahui unsurnya. Ya, kalau unsurnya sudah diketahui, maka kalian akan bisa membedakan ketika kalian menjumpai dimanapun, apa di sekolah, apa di jalan, atau di lingkungan rumah. Misalnya, oh ini iklan, oh yang ini slogannya, ini poster. Ya, karena kalian sudah mempelajari unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita bisa ketemu lagi dengan materi berikutnya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kalian sehat ya. Tetap jaga prokes 5M ya. Dan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.